terima kasih udah memilih Dance Scarf untuk project breakdown kali ini. Project ini disutradarai oleh Redo Yopansa dan DOP-nya adalah Judanto Abram. Oke, langsung kita mulai aja ya. Langsung aja kita mulai untuk breakdown project Dance Scarf ini. Project ini menggunakan kamera Sony Alpha 7S. Jadi untuk balance-nya aku pakai Color Space Transform yang ada di efek DaVinci. Inputnya Sony S-Ga Mode, Sony S-Log, dan outputnya aku pakai Rec 7 online-nya. Setelah warnanya udah keluar menggunakan si CST ini, aku tetap harus balance lagi untuk lebih keluarin warnanya. Untuk note primary ini seperti biasa tuh hanya pakai color wheels-nya aja. Yang aku pakai yaitu naikin saturasi, nurunin shadow, dan juga naikin highlight. Di sini before afternya jadinya warnanya lebih keluar. Untuk looknya aku pakai LUT menggunakan Osiris yang Vision 6 ini. Nah, ini LUT-nya untuk ngasih karakter di shot ini. Dari daunnya dan awannya itu udah berwarna. Jadi aku sebelumnya itu belum seleksi si daun dan langitnya ini. Di sini aku tambahin satu note untuk ngurangin si mid-tone detailnya itu agar shotnya lebih terlihat smooth gitu teksturnya. Setelah aku kasih tekstur yang lebih soft, aku langsung seleksi skin tone. Karena skin tone-nya kan terlalu merah, jadi aku seleksi untuk dapetin skin tone yang aku mau. Aku kasih adjustment di sini karena menurut aku terlalu saturated gitu overall-nya. Dan aku kasih highlight ini di bagian subjeknya biar lebih tajam gitu. Aku kasih kontras agar lebih kontras sedikit, nurunin mid-tones-nya gitu. Lanjut, jadi waktu itu ada revisi katanya warnanya ingin lebih pastel, dan akhirnya aku tambahkan note di belakang ini untuk ikutin revisi menjadi lebih pastel. Nah, di sini untuk nyari warna pastelnya aku turunin saturasi dan aku turunin temperaturnya, dan aku mainin di bagian lift gamma gain-nya juga gitu. Offsetnya juga. Jadi hasilnya kayak gini. Aku dapat warna yang lebih pastel, lebih soft gitu. Lanjut, di sini aku adjust lagi untuk kayak lebih terang, nerangin lagi overall. Dan setelah dikasih pastel ini terlihat lebih shadownya udah rusak, udah crash. Nah, akhirnya aku angkat shadownya di note awal ini. Nah, ini aku angkat shadownya di sini karena ini akan lebih ngangkat shadow di note sebelum color space adjustment dan lain-lain. Nah, lanjut aku dapat revisi lagi untuk naikin warna daun. Jadi aku naikin warna daun. Untuk note yang ini aku nurunin warna daun-daun yang terlihat kayak agak noise banget gitu. Aku turunin saturasinya untuk menyamarkan si noise-nya itu. Ini hasil akhirnya untuk shot yang ini. Kita lanjut untuk shot yang ini. Ini sebenarnya sama untuk note 3-nya karena aku udah punya base-nya dari shot yang sebelumnya kan. Ini aku pakai Color Space Transform juga kayak tadi, dan aku adjust lagi untuk primary-nya. Nah, untuk shot yang ini aku nggak pakein LUT karena di shot ini tuh LUT-nya ngerusak shotnya. Jadi kayak shotnya itu nggak kuat untuk penggunaan LUT. Akhirnya aku cuman pakai color wheels aja untuk adjustment. Ini hasilnya untuk look yang aku bikin tanpa LUT. Itu hanya menggunakan color wheels. Jadi aku hanya pakai ini aja untuk nyari warna LUT biar shotnya tuh konsisten.
Lalu ini sama, aku pakai mid-tone details juga untuk lebih menghaluskan lagi si teksturnya itu. Ini sama juga adjustmentnya, ini sebenarnya sama note yang tadi semuanya, kecuali look ini. Ini relightnya juga sama, pastelnya sama. Nah di sini skin tone-nya ada perubahan pastinya kalau misalkan beda shot ya. Nah ini aku ada seleksi untuk air karena airnya pengen dibuat lebih biru. Di sini aku pakai seleksi untuk airnya, tapi biar lebih rapi aku masking juga karena ini juga pergerakannya nggak terlalu banyak, jadi aku tetap pakai masking juga. Dan aku warnain airnya pakai green dan agak nurunin gamanya sedikit dan saturation. Di sini aku juga nambahin seleksi daun seperti yang aku bilang di shot sebelumnya. Aku nambahin revisi daun karena daunnya diminta untuk lebih berwarna lagi. Aku nggak nambahin di sini karena aku mempermudah aku untuk revisinya nanti. Jadi untuk dibuat before after daun yang udah ada dan daun yang setelah direvisi gitu. Jadi aku tambahin aja seleksi yang sama sebenarnya, tapi aku jadiin 2 note biar gampang. Aku nerangin si overall bagian kiri kanannya dia biar lebih terangnya overallnya gitu. Lanjut lagi di sini untuk shadownya sama aku angkat juga akhirnya karena shadownya udah rusak juga di sini. Nah untuk shot ini aku tambahin noise reduction di sini. Jadi aku pakai noise reductionnya itu di grup post clip ini untuk mempermudah apply noise reduction ke shot yang lain. Jadi untuk shot-shot lain kalau mau pakai noise reduction juga tinggal masukin ke grupnya aja gitu. Untuk kesulitan di project ini sebenarnya hanya materi yang lumayan noise, dan di saat aku pakai LUT itu hanya beberapa shot aja yang works dengan LUT itu. Jadi beberapa harus aku adjustment manual gitu tanpa LUT. Terus sebenarnya kan lebih simple, aku pakai LUT ini langsung ada warnanya keluar semua. Di saat aku nggak pakai LUT itu nggak segitu keluarnya gitu. Jadi harus ada seleksi tambahan untuk menyesuaikan warna dari shot-shot yang lain. Dan pewarnaan airnya juga lumayan. Jadi untuk di shot-shot lain ada beberapa yang kurang akurat, jadinya agak bleber kemana-mana gitu, sehingga aku harus masking dan tracking. Jadi tipsnya di saat kita grading pakai LUT itu sebenarnya kita nggak bisa cukup sampai situ aja. Kita tetap harus tambahin adjustment lain untuk menyesuaikan. Jadi si LUT ini hanya untuk lebih ngasih karakter aja dan lebih mengeluarkan warnanya aja gitu sih. Oke, terima kasih udah ngikutin video breakdown kali ini. Semoga bermanfaat. Ditunggu video breakdown kita yang terakhir ya.